Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya buat kalian yang ada di rumah? Meskipun kita belajar tidak bertatap muka lewat video, mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap jaga kebersihan. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Selamat buat kalian yang kemarin kelas 10, sekarang sudah menjadi kelas 11. Bertemu Bapak lagi di mapel PKN kelas 11. Oke, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Di pertemuan kelas 11 ini, Bapak akan membahas tentang materi bab pertama, yaitu tentang HAM. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau sering mendengar tentang HAM. Apa itu HAM atau apa pengertian HAM? Jika ditanya pengertian HAM, saya yakin kalian akan menjawab hak asasi manusia, Pak. Padahal kalau jawabannya hak asasi manusia itu hanya singkatan ya. HAM dalam materi kali ini, untuk HAM itu benar hak asasi manusia. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang dimana tujuan pembelajaran ini, yang pertama, menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara. HAM. Mungkin waktu SMP pernah mendengar HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan anugerah. Ya, jadi HAM itu anugerah. Anugerah dari siapa? Yaitu dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang wajib dihormati oleh kita semua, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi HAM itu harus dilindungi oleh negara. Kenapa HAM harus dilindungi? Karena hak asasi manusia ketika hak atau HAM-nya itu ada yang mengganggu atau haknya tidak diberikan, maka pelanggaran berat. Saya kan gini, Bapak kasih kalian uang 100 juta, pasti mau kan? Tapi HAM-nya saya cabut. Saya kasih HAM-nya saya cabut untuk apa? Kalian tidak berhak untuk bernapas. Pasti tidak akan mau. Nah, jadi HAM itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kedudukan HAM di Indonesia terutama itu kedudukannya dilindungi oleh Undang-Undang 1945 Nomor 39 Tahun 1999. Jadi kedudukannya sangat kuat ya untuk HAM itu. Hak asasi manusia juga memiliki ciri, 4 ciri. Yang pertama yaitu hakiki, ya, hakiki, universal, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dicabut. Nah, jadi jika ada pertanyaan tentang apakah ciri-ciri HAM, yaitu ada 4, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dicabut. Apa itu hakiki? Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, jadi hakiki itu hak yang melekat sejak lahir. Jadi kalian ketika lahir, walaupun kalian tidak tahu apa itu HAM, tapi kalian sudah mendapatkan HAM. HAM itu apa haknya? Hak untuk bernapas, hak untuk mendapatkan kesehatan, perlindungan, ya banyak sekali ya. Hak untuk makan. Nah, ketika orang tua di rumah hak untuk dinafkahi atau diberi jajan, nah seperti itu. Ketika sekolah, kalian di sekolahan hak untuk mendapatkan pengajaran dan pelajaran. Ada lagi ketika di jalan raya, yaitu hak kalian itu untuk haknya untuk mendapatkan jalur yang benar ya. Contohnya gini, di Jakarta banyak sekali pelanggaran HAM, yaitu trotoar yang harusnya untuk pejalan kaki malah dipakai menjadi jalan umum ojek.
atau motor. Nah, itu udah termasuk pelanggaran HAM. Yang kedua yaitu universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Jadi universal itu menyeluruh, ya, tidak memandang status, mau kaya mau miskin, semua punya HAM. Suku bangsa, ya, mau orang Medan, mau orang Padang, Sunda, mau Kristen, mau Islam, semua memiliki HAM atau hak asasi. Gender itu seperti mau itu laki-laki, perempuan ataupun waria, semuanya tidak beda-bedakan di mata hukum dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Nah, jadi HAM itu atau hak itu tidak bisa diserahkan kepada orang lain, ya. Jadi untuk yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi tidak dapat dibagi, jadi semuanya itu berhak mendapatkan hak yang sama. Jadi pemerintah tidak bisa mengatur rakyatnya, yang miskin haknya seperti ini, yang kaya haknya seperti ini. Nah, itu tidak bisa. Jadi HAM atau hak asasi manusia di sini menyeluruh atau universal, merata, adil. Kenapa HAM itu harus dilindungi? Agar rakyat Indonesia mendapatkan hidup yang layak, ya. Jadi hidup yang layak, mendapatkan kemakmuran, mendapatkan haknya sebagai manusia abadi. Lalu ada juga kewajiban yang harus kalian tahu, ya. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, nanti ketika ada hak asasi manusia, ada juga kewajibannya. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas dan hubungan sebab akibat. Nah, mungkin untuk hak dan kewajiban di materi video selanjutnya Bapak akan sampaikan, ya. Jadi untuk bab pertama yaitu tentang hak dulu, apa itu hak, biar kalian paham. Nah, baru materi selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Karena seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Nah, contohnya gini, ketika kalian melakukan kewajiban atau kalian ingin mendapatkan hak, maka kalian harus melakukan kewajibannya dulu. Kalian bekerja, pasti haknya mendapatkan gaji. Nah, sebelum itu berarti harus kerja dulu biar dapat gaji. Tidak bisa seperti ini. Kalian ingin gaji tapi tidak bekerja. Nah, itu tidak bisa. Berarti melanggar hak dan kewajiban. Mudah-mudahan untuk materi kali ini kalian paham, bermanfaat buat kalian. Yang tadinya waktu SMP hanya mendengar apa itu HAM, sekarang diperjelas di kelas 11, ya. Di kelas 11 SMK, kelas 11. Untuk HAM, apa itu HAM, apa itu hak dan kewajiban, dan apa undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang HAM. Mungkin di materi selanjutnya Bapak akan sampaikan hak dan kewajiban. Jadi kesimpulannya, satu, bahwasanya hak asasi manusia ada sejak dari lahir, merupakan anugerah yang wajib dihormati, ya, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara hukum pemerintah. Yang kedua, HAM atau hak asasi manusia dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39, yaitu tahun 1999. Yang ketiga, bahwasanya HAM memiliki 4 ciri hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Mungkin materinya untuk pertemuan pertama sampai di sini, ya. Nanti selanjutnya Bapak akan sampaikan tentang hak dan kewajiban. Tapi silahkan tugasnya buat kalian nih, ada tugas. Silahkan kalian cari, ya, cari di mana saja boleh. Kalian tuangkan dalam suatu paragraf hak atau HAM menurut kalian pribadi, ya, yang kalian temukan di kampung kalian, di desa kalian. Apalagi sekarang lagi ramai tentang dana bantuan pemerintah tentang COVID-19. Nah, apakah desa-desa itu sudah memberikan hak atau HAM kepada rakyatnya dengan secara adil atau belum? Jika sudah, jelaskan. Jika belum, jelaskan. Dan apakah pemerintah juga sudah memberikan hak asasi manusia secara adil? Jika sudah, jelaskan. Jika belum, jelaskan, ya.
Mungkin sekian dari Bapak, selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan materi hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.